수문화를 싸고 아이고 하나하나 또 굴하나 되모 강하야 이잖아 무고로와 뭐뭐 이로소소에나이 그무안을 싸서 아리도고 아라라라 또 그날의 테모 강하야 이잖아 무도노와 Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening malam-malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa, disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tolong untuk dicek and recheck lagi ya, risk and reward yang telah kalian gunakan. Oke, Oke lah. Oke, seperti biasa kita akan melakukan analisa IHSG ya, indeks harga saham gabungan kita atau composite index kalau di TradingView. Dan hari ini indeks kita mengalami koreksi yang sedikit ya. 0,19% dan berada di level 6.631 dan ini masih dikategorikan belum breakout ya, masih di dalam kotak atau rectangle sideways ya. Resisten terdekatnya ya, jadi kemungkinan dia bakal koreksi lebih dalam di kisaran level 6.683 ya kalau kita lihat dari historical price-nya gitu. Oke, jadi ini sudah agak mendekati ya, jadi jika ada saham atau mau masuk sebaiknya tunggu dia di resisten ini ya kalau mau masuk gitu ya. Oke, itu saja sih untuk IHSG. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisa cuy. Jadi kita akan melakukan analisa saham dan screening ya. Dan saya sudah melakukan screening di laptop saya menggunakan data EOD. Jadi kita akan melihat ya di channel Profesor di Telegram. Nah, ini ada satu yang bagus ya. Setelah saya screening ratusan saham dan menurut saya ini yang paling bagus ya. Care, dan ini pun sebenarnya nggak terlalu ya. Tapi wajar jika tidak terlalu banyak saham yang bagus hari ini ya, karena hari ini koreksi cuy. Koreksi, jadi hanya beberapa saham yang bagus dan care ini lumayan oke sih ya. Care ini lumayan oke. White kita analisa dulu, lihat care di EMI Broker di PC saya cuy. Karena di sini memakai plugin TradingView ya, jadi kurang lengkap datanya cuy. Simbolnya kurang lengkap, saya lagi mager untuk menambahkan. Untuk ini kenapa bagus? Alasannya ya, because ini ada EMA 21 dan EMA 13-nya udah di atas ya price-nya, dan juga ada EMA 65, dan sebenarnya dia kalau kita tarik garis besar ya, ini sebenarnya dia sudah sideways semenjak anggaplah di sini cuy. November 2000, tanggal 9 ya. Jadi hampir sekitar 3 bulanan fase akumulasinya cuy. What kita ini dia rectangle. Nah, jadi ini adalah masa setway dia, kita anggap hampir 3 bulanan ya, termasuk Desember, November, Januari cuy. Oke, apakah dia bakal breakout atau false breakout? Nah, kita akan lihat saja gimana. Tapi kalau mau masuk sih oke-oke aja ya. Kalau masuk seandainya dia gagal, oke, bisa buy pertama di harga opening untuk besok adalah di 530, is oke menurut saya. Harga berikutnya itu ada di 503 ya jika mau beli buy kedua, atau mau buy ketiga di 489 kalau dapat ya. Oke, karena ini M65 lumayan kuat juga cuy. Jadi ini care lumayan oke. Untuk masukannya. Oke, kita akan melihat updatean yang kemarin ya. SMM kemarin itu ada ini ya. Januari tanggal 28 terakhir kita screening SMM episode 59 cuy. Karena hari ini episode 100. Wow, sudah 100 episode. Oke, TAPG kita lihat bagaimana chartnya hari ini. Setahu saya sih naik ya. Karena murid saya banyak yang mengatakan sahamnya naik, dan thank you Prof katanya. Oke, thank you, sama-sama. Sayangnya saya tidak dapat, saya yang screening tapi saya yang tidak masuk. Tapi tidak apa-apa karena bukan rezeki. Oke.
Untuk ini dia naik hari ini ya, tertingginya itu high-nya itu 750 ya. Jadi kalau kita eh, tapi sayang closing-nya sampai di 9,4 ya 9,4% cuy. TAPG ini naik ya dari karena screeningnya signalnya itu muncul tanggal 28 cuy. Dan ini kayak breakout dari downtrendnya ya. Kita lihat secara price action gimana. TAPG. Kalau ini sih saya nggak masuk ya, oke ya. Emang breakout. Sebenarnya waktu signal buy itu memang sudah breakout coy. Tapi ini melebihi breakoutnya gitu. Nah ini targetnya ada di oke. Sebenarnya ini sudah kita bikin target ya. Jadi ini target pertama down ya. 695 down karena di sini memang ada resist. Nah ini kemungkinan besok kemungkinan ya, kemungkinan koreksi sih ini, kemungkinan koreksi. Nah ini bisa dipantau ya untuk saham TAPG ya, bisa dipantau ya. Sayangnya saya nggak dapat. Kalau saya dapat ya saya bakal jual besok ya, langsung saya haki karena ini ada resistennya. Oke ini target pertama tepat ya, di garis resisten yang saya bikin. Oke target berikutnya sebenarnya ada di ini all time high ya. Oh iya ini adalah puncak tertingginya di 845 ya, karena dia baru IPO itu tahun 2021 April ya, jadi nggak terlalu lama sih, tapi cukup oke. Oke, selamat yang mendapatkan TAPG ya. Ini ada di Akademi. Nah ini ada tadi ya, yang menanyakan tentang TAPG. Oke itu TAPG. Berikutnya ada Excel. Kalau nggak salah ya, saya lihat pagi tadi ketiganya ini naik ya. Berikutnya ada Excel. Nah ini ada Excel. Tapi Excel ini kan ini ya, konstruksi sayangnya konstruksi sektor ini cuy, infra ya, tapi sayangnya temannya Telkom enggak gitu, padahal saya megang Telkom ya, tapi enggak gitu. Dan hari ini juga naik ya, naik 0,9 walaupun dia lebih dari 0,9 kalau kita lihat dari high-nya tertingginya itu di 3370 cuy. Nah, ini sebenarnya dia breakout. Nah, ini kemungkinan dia ya. Kalau kita lihat di sini memang ada resist. Wait. Kok gini apa ya? Oke. Nah, di sini memang ada resist ya. Oke, bisa retest ya kemungkinan. Dan juga dari EMA nya lumayan jauh ya Excel. Kalau kita lihat secara price action gimana cuy? XCL Excel Asiata TBK. Oke, dia sebenarnya memang cukup jauh ya. Semoga saja ada yang sempat untuk, sebenarnya saya juga belum masuk sih. Yang hari ini memang tidak ada buy, karena nggak sempat ya, karena sibuk untuk memantau gitu. Dan juga lumayan banyak saham di porto yang masih less profit run. Uh, Ya itu sih, MACD dan lain-lain. Oke, untuk ini kemungkinan mungkin bakal retest ya. Bakal retest support yang di angka 3250 cuy untuk SCL. Oke, berikutnya itu ada WiFi atau WiFi atau apalah itu namanya. Saya bodo amat. Nah, ini dia WiFi. Oke, hari ini koreksi ya. Ini karena saya nengok pagi hari ya. Karena pagi tadi dia sempat high-nya itu 640 cuy. Namun ternyata close-nya itu minus 0,8 ya, koreksi 0,8%, tapi is oke juga. WiFi ini lumayan oke ya menurut saya. Nah ini bisa buy pertama sih untuk besok ya, jadi bisa buy pertama. Buy keduanya itu bisa nunggu di EMA 13 atau 21 nya, ini lumayan dekat ya, jadi bisa di dua harga itu is oke gitu. Jadi trailing stopnya menggunakan stop loss dan trailing stopnya menggunakan EMA 21 dan 13 cuy untuk WiFi. Oke, itu juga lumayan oke gitu. Apa lagi ya? Oh ya, tadi yang sebenarnya Palem ini Care ya. Kenapa gue Palem? Care ini juga saya lihat ya data fundamentalnya sekilas saja dari sekuritas. Care ini kita lihat dulu market capnya 17,62 T. Oke, lumayan gede market capnya. Kita lihat case statistik. Oke, itu kita lihat
Eh, Oke, sebenarnya lumayan jelek ya untuk eh, case statistik. Oke, lumayan jelek, tapi market capnya lumayan besar. Oke, dia masuk ke sektor isi dan kesehatan. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk didirikan 7 Oktober 2015 perusahaan PT Aruna Anjaya Persada. Ini termasuk dalam bidang konsultasi manajemen dan investasi pada entitas anak. PT Metro Healthcare Indonesia bergerak pada sektor kesehatan. Kegiatan utamanya meliputi usaha dalam bidang konsultasi manajemen dan investasi pada entitas anak. Oke, mungkin ini ya. Eh, gue nggak tahu juga maksudnya apa. Pokoknya itu ya, tentang kesehatan dan anak mungkin. Oke, jadi care ini lumayan. Apalagi corona itu masih ini ya. Jadi masih ada terus kayaknya. Entah virus variannya sudah terlalu banyak mutasi ya. Jadi terlalu banyak evolusi ya. Jadi itu bisa jadi salah satu yang memicu care ini ya. Oke, kita lihat saham yang lain ya. Selain care itu ada IRA, KF. Apakah juga sama? IRA. Oke, untuk IRA sih jelek. Untuk KF juga jelek. Apalagi ya? Itu aja yang terkenal. Oh iya, saham-saham ini ya, MNC katanya lagi to the moon. MNCN masih sideways, BABP ini juga masih turun sih. Apaan sih yang tadi heboh di grup? eh BABP belum begitu ekstrim pak. MNC Group sahamnya banyak banget. MNC Group sahamnya banyak banget. Jadi naikkan salah satu kayak MSIN Becap. Oh, MSIN Becap. Oh ya. Terlewat ya. Sayang sekali cuy. Ah, saya sakit hati kalau yang terlewat begini sih. Ini adalah menghilangkan rezeki. MSIN berikutnya ada Becap. Becap. Aduh, ini agak sulit ya. Tapi bisa sih. Pakai trailing stop 21 dan 13 ya. Kalau kita lihat dia memang mantul di 13-nya selalu ya. Nah, jadi tunggu dia dekat 13 cuy. Baru mau beli lagi. MSIN Becap. Oh iya, tapi ini agak-agak mengerikan cuy ya untuk Becap. MSIN tadi yang lumayan. MSIN itu lumayan naiknya nggak terlalu barbar. Naiknya pelan-pelan ya. Naiknya pelan-pelan. Paling tinggi kayak ini, candle ini ya paling tinggi. Ini naiknya 23% ya, hampir arah, berikutnya arah lagi. Oke, jadi bisa tunggu di EMA 13-nya sih atau 21-nya. Untuk stop. White kita lihat MSIN di trading view gimana kelihatannya. Nah, kayak ini saya juga udah pernah ini sih ya, udah pernah buat analisa karena di sini fase setway. Sayangnya saya nggak kelihatan ya. Jadi dia mulai itu awal mulanya landasnya itu 2 Desember cuy. Atau bulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kemudian selalu naik sampai sekarang. Waduh, gila sih. Ini masa setway ini lumayan lama ya. Bisa tarik dari sini sih, dari Juli sampai ke Desember ya, hampir 6 bulan ya. Jadi masa masa akumulasinya semakin panjang dia semakin tinggi biasanya kenaikan. Oke, sebenarnya udah semuanya ya kita bahas. Ini udah 14 menit ya. Terlalu cepat kontennya, atau cepat jam tayangnya nanti nggak banyak. Oke, kita bahas BTC mungkin ya. Oke, untuk BTC dia sekarang oke, dia turun lagi. Nah, ini support terdekatnya di sini ya. Di 3000, 34.000 cuy. Ya. Dan akan kemungkinan ya bakal ke 30.000 sih.
fix ini bakal ke 30.000 sih ya. Nah, kita lihat apakah dia bakal mantul ya BTC di 30 ribuan ini ya. Ini yang ngeyel dibilangkan BTC bakal ke 30.000 ya, silahkan aja ya. Yang bagi nggak percaya teknikal ya monggo gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Ya teknikal itu maksudnya terbukti cuy ya. Sudah dipakai ratusan tahun ya. Ratusan tahun ilmunya. Dan ini ilmunya juga dipelajari di universitas-universitas cuy. Jadi bukan hanya tebak-tebakan atau gambar-gambar garis yang nggak jelas, tapi kemungkinan ya potensi itu ya kita mengukur risk and rewardnya gitu. Kalau masuk sekarang sih kemungkinan bakal ke 30.000 ya. Oke sih untuk BTC itu kita lihat ISIC atau Nasdaq di Amerika juga sebenarnya ini kemungkinan pecah ya bubble Amerika ini ya. Karena inflasi Amerika itu juga lumayan tinggi. Nah ini yang saya takutkan ketimbang corona sih ini sih Nasdaq atau Dow Jones. Duh, apa sih? Penjualan netral. Oh ada ini ya. Baru tahu. Tadi apa sih lagi? Oke. Nikkei naik. S&P ini juga lagi turun, hampir sama aja kayak Nasdaq. SPX. Oke, itu saja ya mungkin kali hari ini. Jadi ada tambahan palem. Palem. Care. Kenapa palem ya? Karena tadi ada yang nanyakan palem. Hari ini tak tahu banyak yang bisa di screening, soalnya nggak terlalu banyak yang bagus. Oke, jadi ini kemarin ada yang nanyakan ini ya. Ini emang downtrend, kemungkinan bakal sini sih, bakal ke 430 ya palem. Karena de Fibonacci-nya udah tembus, jadi harus dihitung ulang kembali. Begitu. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya untuk video kali ini, dan doakan saya selalu konsisten ya mengupload untuk channel SMM. Yang penting saya simple yang buat video, nggak tahu banyak editan. Dan juga video edukasinya belum dibuat, lagi OTW membuat ya. Semoga lancar karena saya lagi memperdalami ilmu editing ya. Oke, itu saja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.